Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu ini pembelajaran bahasa Indonesia akan kita mulai. Materi yang pertama yang kita akan pelajari yaitu teks laporan hasil observasi. Selamat belajar. Pada materi teks laporan hasil observasi, kita akan mempelajari tentang pengertian dari teks laporan hasil observasi, tujuan dari teks laporan hasil observasi, ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi, struktur teks laporan hasil observasi, serta kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Apakah yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisikan tentang suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara mengamati suatu objek secara rinci dan detail sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Teks LHO juga sering disebut sebagai teks klasifikasi karena pada teks LHO terdapat pengklasifikasian atau pembagian-pembagian terhadap objek pengamatan. Bentuk pengklasifikasian pada teks laporan hasil observasi dapat kita lihat dari contoh objek pengamatan terhadap kucing. Jadi, pada kucing, sebelum kita mengamati, kita harus membuat sebuah pengklasifikasian. Contoh 1. Tentang penjelasan kucing seperti nama ilmiah dari kucing. 2. Jenis-jenis kucing. 3. Ciri fisik kucing. Dan yang keempat, manfaat dari kucing itu sendiri. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang tujuan dari teks LHO. Tujuan dari teks LHO adalah sebagai media untuk memberikan sebuah informasi mengenai suatu hal berdasarkan fakta yang sesuai dengan hasil pengamatan serta untuk memecahkan suatu permasalahan berupa hasil dari pengamatan itu sendiri. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. 1. Bersifat faktual. Faktual maksudnya adalah pengamatan yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Jadi, isi teks laporan hasil observasi harus sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Ciri yang kedua pada teks laporan hasil observasi adalah bersifat objektif. Teks LHO haruslah objektif, di mana hasil pengamatan harus sesuai dengan apa yang ada di lapangan, harus sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Tidak diperbolehkan ada pengaruh atau pendapat dari orang lain agar merubah hasil pengamatan kalian, walaupun pengaruh atau pendapat orang lain tersebut bisa dikatakan lebih bagus, tetapi dalam teks laporan hasil observasi tidak diperbolehkan hal tersebut. Ciri yang ketiga dari teks laporan hasil observasi adalah bersifat umum. Topik pada teks laporan LHO haruslah bersifat umum, di mana isi dari laporan tersebut adalah sesuatu yang sudah diketahui oleh masyarakat luas. Contoh, kondisi saat ini adalah kondisi pandemi. Pembelajaran tatap muka sangat jarang ditemukan. Tentunya masyarakat luas pun sudah tahu pembelajaran saat ini adalah pembelajaran jarak jauh ataupun pembelajaran daring. Ciri yang keempat pada teks LHO yaitu bersifat spesifik. Teks LHO haruslah bersifat spesifik atau jelas atau detail, di mana pada teks LHO hanya terfokuskan pada satu pembahasan pengamatan sesuai dengan bagan pengklasifikasian yang kita buat
sebelum kita melakukan pengamatan. Contoh, kita ingin mengobservasi kucing. Yang kita amati, yang kita bahas pada teks laporan hasil observasi ya tentang kucing. Kita tidak boleh membahas tentang binatang lainnya. Demikian pembelajaran kali ini. Apabila ada pertanyaan atau hal yang belum kalian pahami, silakan tuliskan di kolom komentar. Tolong bantu like, share, dan subscribe ya.